Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPG. Nah, pada sesi ini kita akan belajar mengenai soal-soal UTBK bidang matematika, di mana soal UTBK ini terdiri dari pilihan ganda kompleks dan pilihan ganda sederhana. Jadi kalau pilihan ganda sederhana itu adalah satu soal pilihan yang jawaban yang benar cuma satu gitu ya. Tapi kalau pilihan ganda kompleks yaitu satu soal pilihan jawaban yang benar bisa lebih dari satu gitu ya. Oke, pada sesi ini kita akan membahas 5 soal. Nah, Bapak Ibu sediakan waktu kita untuk belajar membahas bersama soal-soal UTBK matematika PPG guru tertentu ya. Oke, Pak Jadi ingin membelajarkan siswa dengan tujuan siswa dapat menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa diminta berkelompok melakukan aktivitas sesuai dengan yang tertera dalam LKPD. Berikut ini proses pengelolaan perilaku siswa yang paling tepat dilakukan oleh Pak Jadi dengan memanfaatkan lingkungan yang aman adalah A. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk melompat maju atau mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di lantai kelas. B. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk melompat maju atau mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di halaman sekolah gitu ya. Yang C, Pak Jadi minta masing-masing kelompok untuk memperhatikan video pembelajaran yang diputar di kelas tentang bagaimana melakukan penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. D, Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk menggunakan benda, misalnya pion atau mainan berbentuk orang untuk melangkah maju atau mundur pada garis bilangan yang dibuat di kertas kartun. Kemudian Pak Jadi meminta masing-masing kelompok agar memanfaatkan internet sekolah untuk mencari informasi di situs web berbagi video tentang penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Baik, Bapak Ibu, dari soal ini kita pilih ya proses pengelolaan perilaku siswa yang paling tepat dilakukan oleh Pak Jadi dengan memanfaatkan lingkungan yang aman. Nah, ada kata amannya ini Bapak Ibu. Baik, akan kita bahas ya Bapak Ibu untuk satu persatu. Oke. Jadi untuk membantu siswa belajar di sini ya, Bapak Ibu jawabannya yang A. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk melompat maju atau mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di lingkungan kelas. Baik, kenapa jawabannya yang A? Begitu ya, kita bahas. Jadi untuk membantu siswa belajar penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif dengan cara yang aktif dan melibatkan proses pengelolaan perilaku siswa yang paling tepat dilakukan oleh Pak Jadi adalah A. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk melompat maju atau mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di lantai kelas. Jadi penjelasannya, aktivitas fisik menggunakan aktivitas fisik seperti melompat maju atau mundur membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Hal ini juga membantu siswa untuk memahami konsep bilangan bulat dalam konteks nyata dan interaktif. Kemudian lingkungan aman. Nah, melakukan aktivitas di dalam kelas, di lantai kelas itu memastikan bahwa siswa berada dalam lingkungan yang aman, di mana dapat bergerak tanpa risiko cedera yang mungkin lebih besar di luar ruangan, gitu ya. Kalau di lantai kelas, di lantai itu kan bersih, begitu ya. Apa kerikil-kerikil itu tidak ada, nah amannya di sana. Representasi visual mewakili garis bilangan di lantai kelas memberikan representasi visual yang jelas dan konkret dari konsep matematika yang dapat membantu siswa memahami lebih baik bagaimana penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif bekerja. Itu alasannya ya Bapak Ibu. Baik, kita akan membahas soal yang kedua. Oke, Bu Hastin ingin melakukan pembelajaran dengan tujuan siswa dapat menyatakan situasi ke dalam bentuk aljabar.
Nah, karakteristik siswa di kelas Bu Hasti terkait dengan minat pembelajaran matematika beragam. Ada yang minatnya rendah, sedang, dan tinggi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang nyaman bagi peserta didik berikut yang paling tepat dilakukan Bu Hasti adalah A. Melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya, yaitu kelompok siswa yang minat belajarnya rendah, sedang, dan tinggi dengan materi ajar yang sama. Kemudian B. Melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan pengelompokan siswa yang minat belajarnya rendah menjadi satu kelompok. Kemudian siswa yang minat belajarnya sedang dan tinggi menjadi satu kelompok dengan materi yang sama. C. Melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen dengan materi ajar berupa LKPD yang sama. D. Melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen dengan diberi materi ajar yang sama tetapi penilaiannya berbeda. Gitu ya. Yang E. Melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen, melakukan pendampingan bagi kelompok siswa yang minatnya rendah dengan mempersiapkan LKPD yang kontekstual gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan soal semacam ini, maka Bapak Ibu dilihat dulu ya. Nah, itu apanya yang berbeda dari beberapa pilihan ini. Nah, yang C mulai C itu LKPD-nya sama, kemudian materi ajarnya sama, penilaiannya berbeda. Kemudian yang E adalah mempersiapkan LKPD yang kontekstual. Yang diminta apa? Pembelajaran berdiferensiasi yang nyaman bagi peserta didik berikut yang paling tepat, gitu ya. Oke, karena beragam berdiferensiasi. Diferensiasi itu terus jelas berbeda ya Bapak Ibu antara gaya belajarnya gitu ya. Oke, baik. Saya akan membahas. Ini adalah jawabannya yang E. Kenapa Bu jawabannya yang E? Karena untuk mencapai tujuan pembelajaran di mana siswa dapat menyatakan situasi ke dalam bentuk aljabar dengan mempertimbangkan karakteristik minat belajar yang beragam. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang paling tepat dilakukan oleh Bu Hasti adalah yang E, Bapak Ibu ya. Yang itu melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen. Diferensiasi itu pembelajaran pembagian kelompoknya harus heterogen Bapak Ibu. Diferensiasi itu tidak boleh homogen ya. Serta melakukan pendampingan bagi kelompok siswa yang minatnya rendah dengan mempersiapkan LKPD yang kontekstual. Jadi membagikan kelompok heterogen dengan membagi siswa secara heterogen itu nanti Bu Hasti menciptakan kesempatan bagi siswa yang lebih berprestasi untuk membantu teman sekelas mereka yang mungkin mengalami kesulitan dan juga mendorong kolaborasi dan pembelajaran antar siswa. Kemudian yang kedua, pendampingan itu untuk siswa dengan minat rendah. Jadi memberikan perhatian dan pendampingan khusus kepada siswa dengan minat belajar rendah sangat penting. Ini akan membantu mereka merasa lebih diperhatikan dan termotivasi untuk belajar. Dengan yang ketiga adalah LKPD yang kontekstual. Menggunakan lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD yang kontekstual akan membantu siswa akan membantu siswa mengaitkan pembelajaran dengan situasi nyata yang dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap materi. Itu alasannya kenapa jawabannya E. Gitu ya. Oke, kita akan membahas soal yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, soal ketiga ini adalah soalnya soalnya pilihan ganda kompleks. Ini ya, soal ketiga ini adalah Pak Fadli melakukan pembelajaran matematika siswa kelas 8 dengan tujuan siswa dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas jajar genjang. Kemudian Pak Fadli meminta salah satu siswa perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk menjelaskan di papan tulis bagaimana cara menentukan luas jajar genjang. Siswa tersebut hanya menuliskan rumus luas jajar genjang, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana rumus tersebut didapatkan, bagaimana umpan balik yang tepat diberikan oleh Pak Fadli, dan nyaman bagi siswa untuk menentukan kemajuan dalam proses pembelajaran. Nah, klik pilihan benar atau salah untuk setiap pertanyaan yang sesuai. Baik ya, ini kita mencari kuncinya. Siswa tersebut hanya menuliskan rumus luas jajar genjang tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana rumus tersebut didapatkan. Nah, bagaimana umpan balik yang tepat diberikan oleh Pak Fadli dan nyaman bagi siswa untuk menentukan kemajuan dalam proses pembelajaran. Baik, ini siswanya yang tidak bisa ya Bapak Ibu.
hanya mampu menuliskan rumus saja, tapi tidak dapat menjelaskan. Oke, kita akan dihadapkan pada pilihan Bapak Ibu ya. Ini adalah soal pilihan ganda kompleks. Pernyataan pertama, Pak Fadli meminta siswa untuk kembali duduk dan meminta membaca buku paket yang membahas tentang luas jajar genjang. Nah, ini apakah bentuk refleksinya gitu ya? Karena yang diminta dalam soal itu adalah umpan balik refleksi yang tepat diberikan oleh Pak Fadli. Apakah refleksinya dengan Pak Fadli meminta siswa untuk kembali duduk, meminta membaca buku paket yang membahas tentang luas jajar genjang? Tentunya ini adalah salah ya Bapak Ibu. Oke, kita bahas ya. Jadi Pak Fadli itu meminta siswa kembali duduk dan meminta membaca buku paket yang membahas tentang luas jajar genjang. Itu adalah salah. Karena itu bukan refleksi atau umpan balik. Oke. Kita bahas yang kedua. Pak Fadli menanyakan, jadi kan yang dicentang itu yang salahnya Bapak Ibu, sedangkan yang benar ini kan harus dicentang, berarti salah ya. Yang kedua, Pak Fadli menanyakan, apakah kamu masih ingat bagaimana cara mencari luas daerah persegi panjang? Nanti kan siswanya masih ingat. Apakah jajar genjang tersebut dapat kamu ubah menjadi persegi panjang? Ini adalah bentuk umpan balik, Bapak Ibu. Gitu ya. Maka ini kita checklist yang benar, gitu ya. Oke. Pernyataan yang ketiga, Pak Fadli menanyakan apakah kamu masih ingat bagaimana cara mencari luas daerah segitiga yang diketahui panjang, alas, dan tingginya. Apakah jajar genjang tersebut dapat diubah menjadi segitiga yang diketahui panjang, alas, dan tingginya? Tentu ini adalah benar Bapak Ibu, gitu ya. Karena ini apa? Ini adalah kalimat umpan balik. Oke, pernyataan yang keempat. Pak Fadli memuji siswa dengan mengucapkan, bagus, sudah betul rumus yang kamu tuliskan. Belajar yang lebih rajin ya. Ini juga bentuk umpan. Apakah bentuk umpan balik atau pujian gitu ya? Umpan balik atau pujian. Jadi kadang-kadang kita hampir mirip Bapak Ibu. Bagus, sudah betul rumus yang kamu tuliskan. Belajar yang lebih rajin ya. Itu adalah bentuk pujian, bukan umpan balik ya Bapak Ibu. Maka ini pertanyaan yang keempat nih, pernyataan yang keempat ini adalah salah. Kita klik salah. Kemudian yang kelima, Pak Fadli meminta siswa kembali ke kelompoknya dan mendiskusikan lagi dengan kelompoknya. Ini adalah perintah instruksi ya. Apakah ini Pak Fadli meminta siswa kembali ke kelompoknya dan mendiskusikan lagi dengan kelompoknya gitu ya. Apakah ini bentuk umpan balik gitu ya? Nah, oke. Kita akan membahas pertanyaan, kita akan membahas ya Bapak Ibu. Jadi apakah umpan balik? Yang pernyataan yang pertama itu jelas salah karena meminta siswa untuk kembali duduk dan membaca itu tidak memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini tidak membantu siswa memahami rumus lebih mendalam ya. Kemudian yang keempat itu kan juga salah. Meminta siswa untuk kembali ke kelompok dan mendiskusikan adalah langkah bukan. Memuji siswa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut atau tantangan tidak efektif. Siswa tidak akan belajar dari kesalahan jika hanya diberikan pujian, gitu ya. Rumusnya benar, tapi mengaplikasikannya kurang, gitu ya. Nah, ini adalah salah. Maka yang benar itu yang 2, 3, dan 5. Yang 5 kenapa benar, Bu? Karena meminta siswa untuk kembali ke kelompoknya dan mendiskusikan adalah langkah yang baik. Ini memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, berbagai pemahaman, dan memperdalam pengetahuan mereka tentang topik tersebut. Karena kan masih belum mampu untuk menjelaskan, tetapi hanya mampu menulis rumus. Gitu ya. Oke. Jadi umpan balik yang efektif harus mendorong siswa untuk berpikir, memahami, mendiskusikan materi, bukan hanya menerima pernyataan positif atau instruksi yang tidak jelas. Pendekatan yang interaktif dan kolaboratif akan membantu siswa memahami konsep dengan baik. Baik, kita akan membahas soal lagi Bapak Ibu, soal pilihan ganda kompleks ya. Oke. Bunia mendesain pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat membuat jaring-jaring tabung. Oleh sebab itu, Bunia membuat LKPD yang terdiri dari 3 bagian.
Pernyataan berikutnya adalah urutan LKPD terstruktur yang dibuat Bunia untuk mencapai tujuan pembelajaran. Klik pilih benar atau salah setiap pernyataan yang sesuai. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita akan mengurutkan LKPD yang terstruktur. Oke. LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring kubus. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring prisma. Yang ketiga, memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung, gitu ya. Jadi kubus, prisma, kemudian tabung. Nah, ini yang pertama kubus, prisma, tabung, gitu. Jadi kubus, prisma, tabung. Nah, jaring-jaring tabung. Oke, jadi ini adalah jadi itu adalah pernyataan tersebut LKPD yang terstruktur dibuat Bunia untuk mencapai tujuan pembelajaran membuat jaring-jaring tabung ya Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah salah. Oke, yang LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring balok dulu gitu ya. Kemudian memuat bagaimana siswa menentukan jaring-jaring prisma. Kemudian memuat bagaimana cara membuat jaring-jaring tabung. Karena memang ini tujuannya pembelajaran membuat jaring-jaring tabung Bapak Ibu. Ini juga salah. Gitu ya. Oke, kita yang ketiga. Memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring balok. Memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring prisma. Bagaimana membuat jaring-jaring tabung. Ini juga salah Bapak Ibu. Kan kita yang diminta adalah jaring-jaring tabung itu bagaimana ya tujuannya. Oke, kemudian soal selanjutnya yang ke berapa? Pernyataan 1, 2, 3, yang keempat, gitu ya, yang keempat. LKPD 1 membuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring balok. Kemudian yang kedua ini jaring-jaring kerucut. Yang ketiga jaring-jaring tabung. Balok, kerucut, tabung. Nah, kira-kira hubungannya ada hubungannya Bapak Ibu? Ini juga salah karena yang diminta itu kan nanti membuat tabung gitu ya. Nah, oke, masih belum tepat Bapak Ibu. LKPD 1 memuat bagaimana siswa dengan memahami apa yang dinamakan tabung. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan luas permukaan tabung. Yang LKPD 3 memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. Ini sesuai yang ini ya. Nah, jawabannya itu jadi yang terakhir itu sesuai Bapak Ibu, benar. Karena apa yang diminta adalah mencapai tujuan pembelajaran membuat jaring-jaring tabung. Yang paling benar itu adalah yang paling bawah ya Bapak Ibu. Pernyataan yang kelima. Nah, jadi urutan yang tepat memahami apa itu tabung dan menentukan luas permukaannya adalah langkah yang logis sebelum siswa dapat membuat jaring-jaring tabung. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran membuat jaring-jaring tabung penting bagi siswa terlebih dahulu akan membantu siswa gitu ya terlebih dahulu memahami konsep dasar tabung dan luas permukaannya. Jadi urutan pembelajaran yang logis akan membantu siswa memahami dan menerapkan konsep yang mereka pelajari dengan lebih efektif. Nah, oke. Soal yang kelima Bapak Ibu. Untuk melakukan pembelajaran matematika agar siswa dapat menginterpretasikan data yang disajikan menggunakan diagram batang. Nah, Pak Barizi ingin memanfaatkan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan siswa. Penerapan pembelajaran yang memanfaatkan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan siswa berikut ini yang paling tepat, gitu ya. A, siswa secara berkelompok mengumpulkan data tentang tinggi badan, ukuran sepatu, atau berat badan teman dalam satu kelas untuk disajikan dalam diagram batangnya. B, siswa secara berkelompok mengumpulkan data tentang banyaknya kendaraan roda 2 atau 4 yang lewat di depan sekolah dalam kurun waktu tertentu untuk disajikan dalam diagram batang. Gitu ya. Oke. Atau kita yang C, siswa secara berkelompok mencari data di perpustakaan,
ruang guru atau ruang kepala sekolah yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kemudian dijelaskan diagram batang tersebut. Yang D, siswa secara berkelompok mencari data di web Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kemudian menjelaskan diagram batang tersebut. Yang E, siswa secara berkelompok mempraktekkan bagaimana mengukur tinggi bendera di sekolah menggunakan kilometer, kemudian menjadikannya dalam bentuk diagram batang. Baik, Bapak Ibu, ini yang diminta adalah pembelajaran matematika menginterpretasikan data disajikan menggunakan diagram batang. Yang Pak Farizi itu memanfaatkan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan siswa. Penerapan pembelajaran yang memanfaatkan kondisi sekolah yang paling tepat, Bapak Ibu. Nah, kita akan membahasnya ya. Jadi yang paling tepat itu di mana? Apakah? Oke, jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah A. Siswa secara berkelompok mengumpulkan data tentang tinggi badan, ukuran sepatu, berat badan teman dalam satu kelas untuk disajikan dalam diagram batang, gitu ya. Kalau yang B kayaknya kurang tepat ya. Itu kemudian, nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika agar siswa dapat menginterpretasikan data yang disajikan menggunakan diagram batang. Jadi penerapan yang paling tepat adalah siswa secara berkelompok mengumpulkan data tinggi badan, ukuran sepatu, atau berat badan teman dalam satu kelas untuk disajikan dalam diagram batang. Alasannya relevansi dengan materi, gitu ya. Jadi kegiatan ini langsung terkait dengan pengumpulan data yang dapat diolah menjadi diagram batang yang merupakan tujuan utama pembelajaran. Kemudian keterlibatan siswa. Siswa terlibat langsung dalam pengumpulan data dari teman sekelas mereka yang membuat pengalaman pembelajaran itu lebih nyata dan relevan ya. Kemudian yang selanjutnya interaksi sosial. Siswa akan berinteraksi dan berkolaborasi dalam kelompok, meningkatkan keterampilan sosial dan kerja tim. Kemudian konteks yang familiar. Menggunakan data dari teman sekelas memberikan konteks yang lebih dekat dan familiar pada siswa, sehingga mereka lebih mudah memahami dan menginterpretasi data tersebut. Baik, kita sudah belajar 5 soal matematika gitu ya, UTBK, pilihan ganda kompleks dan pilihan ganda sederhana Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin belajar soal-soal lebih mendalam sesuai dengan kisi-kisi, silakan bergabung bersama saya di Bimbel Akademi Dwija Profesional dengan menghubungi saya di nomor yang tertera di YouTube saya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.